Barang siapa yang tidak merasa cukup dengan sedikit harta yang dimilikinya, maka harta yang banyak pun tidak akan pernah membuatnya puas. Barang siapa tidak mengamalkan sedikit ilmu yang dimilikinya, maka ketika memiliki ilmu yang banyak pun, dia tidak akan mengamalkannya. Beban menyimpan rahasia lebih ringan daripada perasaan khawatir akan terbongkarnya rahasia yang kau ceritakan kepada seseorang. Seburuk-buruk orang miskin adalah dia yang ingin menjadi kaya, sedangkan sebaik-baik orang kaya adalah dia yang tidak berkeberatan untuk menjadi orang miskin. Merendahkan diri ketika memiliki kedudukan tinggi, menampakkan kecukupan ketika berada dalam kekurangan, dan hidup sederhana ketika memiliki kekayaan merupakan wujud dari akhlak mulia. Setan lebih bersemangat untuk menyesatkan orang yang berilmu ketimbang orang bodoh. Sebab jika seorang berilmu yang tersesat akan menyesatkan orang lain, sedangkan orang bodoh yang tersesat tidak akan menyesatkan orang lain. Barang siapa dikala senang suka memujimu dengan kebaikan yang tidak pernah kau lakukan, maka saat marah nanti dia pasti akan mencelamu dengan keburukan yang tidak pernah kau lakukan. Seseorang yang meremehkan sesuatu perkara merupakan tanda bahwa dia akan meninggalkannya. Barang siapa menempatkan dirinya di hadapan Allah seperti budak di hadapan tuannya, maka dia akan meraih semua kesempurnaan. Di dunia ini tidak ada makhluk yang lebih bodoh dari seseorang yang mengetahui sesuatu yang baik, tetapi dia tidak mengerjakannya, dan mengetahui yang buruk, tetapi justru melakukannya. Salah satu dosa besar yang bersifat dohir adalah jika engkau mengharapkan dari teman-temanmu dunia, sedangkan mereka mengharapkan darimu akhirat. Salah satu keburukan yang terdapat pada manusia zaman ini adalah mereka lebih suka mencontoh kekurangan atau keburukan seseorang daripada meneladani kebaikan dan keindahan budinya. Barang siapa senang dipuji dengan kebaikan yang tidak pernah dia lakukan, dan benci dicaci atas keburukan yang ia lakukan, maka dia adalah seorang yang suka pamer. Manusia sering tidak mampu membedakan rasa malu yang terpuji dengan sifat pengecut yang tercela, perasaan malu yang mencegahmu dari berbuat baik dan mendorongmu untuk bermaksiat. Dia adalah sifat pengecut yang tercela, bukan rasa malu yang terpuji, sebab rasa malu akan selalu membawa kebaikan. Barang siapa mudah berdusta ketika merasa takut kepada sesuatu, maka ketika menginginkan sesuatu, dia pun akan berdusta. Telah sesat sekelompok orang sebab buku yang dibacanya. Seseorang tidak akan menjadi alim besar kecuali dengan guru yang membimbing dan menuntunnya, bukan dengan buku yang dibacanya. Waktu-waktumu yang paling beruntung ialah waktu yang tidak hilang mengikuti hawa nafsumu,
dan waktu-waktumu yang paling merugi adalah waktu yang hanyut bersama nafsumu. Tundukkan akalmu untuk memuliakan ilmumu, dan tundukkan nafsumu untuk memuliakan akalmu. Termasuk menentang takdir, jikalau seseorang memandang buruk dari perlakuan saudaranya yang berada di luar kendalinya. Siapa yang baik niatnya, pasti menggapai angannya. Seorang hamba yang benar-benar mengerti bahwa ia adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia tidak akan meninggikan kesempurnaan sedikit pun. Sebuah kebiasaan jika telah kuat, maka hal itu akan melekat pada pribadi orang tersebut. Paling bodohnya manusia adalah seseorang yang bertambah luas pengetahuannya tentang kekuasaan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ia semakin berani berbuat maksiat terhadapnya. Menyaksikan orang-orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia dapat menghapus cinta akhirat dari hati. Maka bagaimana jika selalu duduk bersama mereka, berkumpul dan berteman dengan mereka? Ketika hati baik, maka keadaan lahir akan mengikuti kebaikan itu pula. Ini merupakan sebuah kepastian. Ilmu akan menuntunmu sampai engkau telah mengamalkannya. Jika engkau telah mengamalkannya, maka ilmu itu akan menjadi milikmu. Ilmu adalah musuh selama tidak diamalkan. Dia akan menjadi penolong ketika sudah diamalkan. Zikir adalah makanan bagi setiap hati yang diberi petunjuk, dan obat bagi setiap hati yang menderita. Cukup bagiku ilmu Allah, mengetahui keadaanku dan atas apa yang sedang kuusahakan. Doaku dan harapanku menjadi saksi bahwa aku perlu kepadanya. Berbuatlah baik dengan berakhlak mulia, kamu akan beruntung di tempat kembalimu kelak. Barang siapa yang memerhatikan dunia ini dengan matanya, pastilah dia akan melihat kepada penipuan dan kepalsuan. Akan tetapi, barang siapa yang memerhatikan dunia ini dengan mata hatinya, maka dia akan melihat dunia ini seperti debu-debu yang berterbangan. Langkah awal seorang manusia yang harus ditempuh dalam perjalanannya menuju Allah adalah taubat. Keimanan merupakan perpaduan antara ucapan dan perbuatan, bertambah karena melakukan ketaatan dan berkurang karena melakukan kemaksiatan. Muliakanlah saudara-saudaramu dengan kemuliaan yang dapat engkau lakukan terus-menerus. Jikalau hal itu tidak engkau lakukan, maka hubunganmu dengannya akan bertambah jauh dan lambat laun akan menjadi putus.